Halo pemirsa, selamat merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia. Di episode kali ini, Fakta Data secara khusus mengulas beberapa kuliner Nusantara yang mendunia. Mengapa kuliner? Salah satunya karena kuliner sanggup mengenalkan nama Indonesia ke mancanegara. Kekayaan rempah-rempah yang dulu di masa kolonialisme menjadi daya tarik bangsa Eropa membuat kuliner Indonesia kaya akan cita rasa. Belakangan Indonesia mulai menjadikan kuliner sebagai jalan diplomasi ke dunia internasional. Kita mulai dengan mengulik dua kuliner berikut ini. Produk kuliner Indonesia yang boleh disebut paling mendunia saat ini adalah Indomie. Ini tidak terlepas dari tingginya permintaan dunia terhadap mie instan. Asosiasi Mie Instan Dunia, World Instant Noodle Association atau WINA mencatat, sepanjang tahun 2019 saja dunia mengonsumsi 106,4 miliar mie instan atau rata-rata 290 juta porsi per hari. Indonesia menyuplai 151.840 ton mie instan. Itu senilai 255,6 juta dolar Amerika Serikat atau 3,7 triliun rupiah. Badan Pusat Statistik memang tidak merinci merek mie instan apa saja yang diekspor. Namun dari sejumlah riset, salah satunya riset Kantar Worldpanel, disebutkan merek mie instan paling ngetop dari Indonesia adalah Indomie. Berdasarkan riset Kantar Worldpanel tahun 2019, Indomie adalah merek mie instan yang paling banyak dibeli secara global. Merek Indomie berada di posisi ke-10 dalam The Brand Footprint Global Ranking Top 50 dan menjadi satu-satunya merek asal Asia dalam 10 merek teratas. Pada tahun 2018, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan mengungkapkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, produsen Indomie memiliki 16 pabrik yang tersebar di berbagai negara di dunia dengan produksi sekitar 15 miliar bungkus dalam setahun. Sampai saat ini, Indomie telah diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar kuncinya antara lain Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Timor Leste, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, sejumlah negara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Mie instan sangat digemari di Afrika. Bahkan Nigeria menempati urutan ke-12 sebagai negara yang mengonsumsi mie instan dalam jumlah besar. Jumlahnya cukup mencengangkan, yaitu 1,7 miliar bungkus per tahun. Di Nigeria juga terdapat 16 produsen mie instan. Namun Indomie tetap dipandang sebagai merek yang mendominasi. Bahkan mereka menyebut semua mie instan sebagai Indomie. Agak mirip ya dengan kebiasaan sebagian masyarakat kita. Kuliner asli Indonesia selanjutnya yang mendunia adalah rendang. Hidangan daging sapi dari Minangkabau ini pernah menjadi penguasa kuliner dunia selama satu windu. Sejak menempati urutan pertama dalam World's 50 Best Food versi CNN Travel pada tahun 2011. Rendang baru turun ke peringkat 11 dan menyerahkan tahtanya kepada Mas Saman Kari dari Thailand sejak 2020. Itu versi polling CNN di Facebook loh ya. Karena itu tidak mutlak dan mencerminkan pandangan mayoritas warga dunia. Selain daging yang empuk karena dimasak secara perlahan selama 6 hingga 7 jam pada temperatur 80 hingga 95 derajat Celcius, aspek lain yang menjadikan rendang khas adalah aroma dan rasanya. Maklum, dihasilkan dari campuran santan, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai, serta rempah-rempah lainnya. Meski hingga saat ini rendang belum dapat diekspor secara masif, sejumlah negara telah meminta kiriman bumbu rendang. Berikut ini 7 negara yang menjadi tujuan ekspor bumbu rendang. Pemerintah Kota Padang punya mimpi besar dalam menjaga reputasi rendang sebagai kuliner kebanggaan Nusantara. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian setempat berencana membangun gedung sentra rendang
di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Gedung yang akan dibangun di areal seluas 5.112 meter tadi bakal menampung 10 industri kecil menengah yang bergerak di bidang pembuatan kuliner rendang. Biayanya ditaksir mencapai 24,3 miliar rupiah. Pernah berpikir kenapa selalu ada rendang kemanapun Anda pergi? Mutia Nur Mufid dan kawan-kawan dalam artikel Rendang, The Treasure of Minangkabau di Journal of Ethic Foods punya jawabannya. Menurut Mutia dan kawan-kawan, rendang berasal dari 3 daerah pegunungan di Sumatera Barat yang menyebar di sepanjang pesisir pantai tempat tinggal para pendatang. Penyebaran ini menghasilkan berbagai varian rendang yang tergantung pada stok bahan dan kondisi lingkungan. Namun, meski berbeda-beda, kesamaan di antara semuanya adalah teknik memasaknya. Jurnal yang sama menyebutkan karakter orang Minangkabau yang suka bepergian atau merantau membuat rendang menyebar ke daerah Melayu lain, seperti Riau, Jambi, dan Malaysia. Dan karena sifatnya yang tahan lama, orang Minangkabau menjadikan rendang sebagai bekal selama perjalanan mereka. Seiring berjalannya waktu, perkembangan media massa yang semakin maju menyumbang penyebaran rendang ke daerah-daerah lainnya di luar Minangkabau.